Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Dimanda, mahasiswa dari Teknologi Informasi dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2532066. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil implementasi jaringan nirkabel saya yang SOHO dan juga Enterprise. Kita akan memulainya dari SOHO terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini saya memiliki 4 router utamanya atau kita sebut main router. Di sini ada 1 switch dan juga setiap ruangan sudah saya tempatkan dengan 4 router yang kita sebut FAT access point dan juga beberapa laptop yang sudah connect dengan SSID-nya masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 3 router ini sudah saya set dia dengan SSID-nya soho_network_npm 2532066, sementara direktur ini direktur underscore 2532066. Nah, untuk pengaturan channelnya di pita 2,4 GHz itu saya setnya itu jadi channel, di sini channel 1, sini channel 6 dan sini channel 11. Sementara direktur ini saya khususkan dia menggunakan channel 1 saja karena dia berbeda SSID, jadi saya rasa tidak masalah. Kalau kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk salah satu router yang SSID SOHO ini misalnya. Nah, konfigurasi saya pakai wireless AP, kemudian di sini berikut adalah tampilannya. Pita 2,4 saya gunakan channel seperti ini. Dan juga ini 5 GHz. Security-nya, untuk security-nya bagian SSID SOHO network ini saya menggunakan 1.2345678 dengan encryption-nya berbasis AES. Ya, seperti ini. Kurang lebih sama ya. Di sini juga sama passwordnya, ini juga sama, beda, hanya saya beda channel. Nah, di sini kita akan masuk ke direktur terlebih dahulu. Oke, masih sama di sini kita gunakan wireless AP, kemudian di sini SSID-nya kita bedakan karena khusus saja. Pitanya saya pakai pita 1 dan juga sini pita 5-nya ini saya set ke auto saja. Security-nya untuk wireless security-nya itu berikut adalah password dengan enkripsi yang saya gunakan yang masih sama AES, dan untuk wireless MAC filter ini sudah saya aktifkan. Nah, mengapa? Karena kan seperti yang kita ketahui, direktur itu katanya khusus untuk direktur saja, makanya perangkat laptop direktur ini saya daftarkan MAC address-nya itu ke home router ini. Nanti kita akan coba ya. Kita coba buka ke laptop direktur terlebih dahulu. Kita masuk ke sini, PC wireless, kemudian kita masuk ke sini, kita akan coba refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa direktur sudah terdeteksi dikarenakan alamat MAC address itu sudah daftarkan ke MAC filtering tadi dengan saya allowkan atau permit untuk MAC addressnya laptop ini. Kita akan coba connect, passwordnya kita masukkan seperti ini. Dan ya, dia sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah, sekarang kan kita tadi bilang direktur ini khusus direktur saja. Bagaimana perangkat laptop staff ini, seperti misalnya ini ya, laptop testing ini, kita coba daftarkan ke sini. Kondisinya laptop testing ini belum saya daftarkan MAC address-nya. Apakah dia bisa connect? Kalau kita lihat di sini, dia tidak akan bisa mendeteksinya ya, karena tadi sudah kita setting ya supaya dia itu tidak kedeteksi. Cuman bisa kita coba dengan cara paksa seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya daftarkan, tapi kalau teman-teman bingung cara bagaimana, teman-teman bisa ke edit, kemudian masuk ke advanced setup, masukkan di sini nanti direktur underscore 2532066 ini ya misalnya. Nah, kalian bisa next, di sini kalian next saja. WPA-nya pastikan sudah sesuai teman-teman, seperti saya menggunakan WPA 2 personal, baik itu untuk direktur maupun juga untuk SOHO network 2532066 ini. Dan passwordnya kita masukkan password yang sudah kita ketahui tadi, misalnya kayak direktur korup. Kita next, nanti kita bisa save di sini, kalian bisa klik ini. Nah, maka jika kita coba
dia tidak akan bisa. Nah, itulah fungsi dari MAC filtering sendiri, yang dimana kalau kita mendaftarkan alamatnya itu, alamatnya perangkatnya direktur ini, kita daftarkan ke home router ini, maka dia hanya akan bisa mengizinkan laptop direktur yang sudah kita daftarkan untuk connect, sementara laptop yang tidak kita daftarkan itu tidak bisa. Dan untuk channelingnya juga kita sudah menunjukkannya, yang dimana sini ada channel 1, 6, dan 11, dan juga ini channel khususnya 1. Oke. Selanjutnya kita akan coba masuk ke bagian enterprise. Ya. Nah, di sini enterprise. Enterprise di sini kurang lebih mirip, hanya saja dia itu menggunakan server. Yang di sini saya menggunakan Meraki server sebagai server utamanya, dan juga sini saya meletakkan router utama. Kemudian sini saya memiliki switch core-nya, yang dimana switch core ini akan menghubungkan setiap switch per lantai. Seperti lantai 3 ada satu switch, lantai 2 satu switch, dan juga begitu juga lantai 1. Nah, per switch ini itu gunanya untuk menghubungkan si Meraki ini yang saya jadikan sebagai pin access point-nya. Oke, kita akan coba masuk ke salah satunya dulu, misalnya Asoy Corp ini. 3 ruangan ini untuk ruang kerja open space dan juga resepsi di sini telah saya gunakan SSID-nya itu untuk setiap perangkatnya Asoy_Corp Asoy _2532066 saya ini. Ini misalnya kita coba ke desktop nih, si wireless, connect. Tiga Meraki ini SSID-nya sama ya, 3 ini sama seperti ini. Jadi mau saya hubungkan kemanapun tetap bisa dia. Kalian bisa masukin passwordnya seperti ini sesuai kebutuhan. Akan connect kemana? Dia tetap connect di sini. Dan ya, kemudian kita akan coba ke project, yang dimana project ini kan khusus nih, walaupun dia publik, tapi dia khusus saja. Jadi laptop yang kita gunakan ini laptop khusus project saja. Kita coba buka, apakah bisa? Masa kedeteksi ya di sini ya. Project di sini kita masukkan passwordnya, alat cek connect, langsung connect ya teman-teman ya. Dan terakhir kita punya meeting. Saya di sini menggunakan password yang berbeda. Kita masukin, coba kita lihat di sini, harusnya dia masuk. Oke, sudah masuk. Nah, ini kan tadi kan kita hanya menunjukkan SSID yang bersifat open saja atau ketunjuk ke semuanya. Nah, bagaimana dengan lantai 3 nih? Lantai 3 ini dikhususkan hanya SSID, 2 SSID tertentu itu dibikin hidden alias tidak nampak ke publik. Jadi hanya lantai 3 ini, perangkat yang ada di lantai 3 ini saya bisa akses. Misalnya seperti laptop IT ataupun juga laptop direktur. Di sini kita ini laptop direktur ini. Nah, laptop direktur ini kalau kalian masuk ke sini, dia tidak akan kedetek. Nah, karena saya di pengaturan sebelumnya itu saya sudah membuat 2 SSID, yaitu direktur dan juga IT itu saya hiddenkan sehingga dia tidak bakal kedetek pada saat perangkat kalian itu mencoba menghubungkan ke salah satu router atau 10 access point yang ada. Caranya sama, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa masuk ke edit, bisa masuk ke advance. Ini kalian bisa masukin direktur atau IT misalnya. Kalian ke sini. Nah, ini BPA-nya pastikan sesuai dengan kebutuhan, passwordnya juga di sini saya menggunakan password direktur. Cukup next, save. Seharusnya dia bisa ya. Connect to network. Oh, inactive. Nanti dia bakal langsung connect sendiri. Nah, tadi kan kita kan menggunakan MAC filtering nih untuk Kansoho.
Nah, di Meraki ini dia tidak ada seperti itu, hanya saja bersifat hidden. Makanya kalau kita coba dengan laptop asing, dia itu tetap bisa connect seharusnya, karena dia kan cuma bersifat sembunyikan. Cuman kalau kita tahu SSID-nya apa, misalnya SSID-nya direktur nih, terus kita coba connect-kan, masukkan passwordnya kayak tadi, dia tetap bisa connect dia teman-teman. Ini nah, bisa connect ya. Bedakan apa itu filtering dan juga hidden yang bersifat sembunyi saja. Jadi untuk enterprise ini tidak ditemukan yang namanya pengaturan channeling seperti Soho, sehingga saya akan langsung masuk ke intinya saja. Dari dua project ini, project pertama kita akan menggunakan MAC filtering nih, sedangkan project kedua ini kita hanya menghiddenkan SSID-nya saja, SSID-nya yang khusus IT dan juga direktur ini. Mengapa dua ini berbeda? Karena yang pertama itu kita kan tadi, kalau teman-teman lihat ya, saya buka dari home routernya dulu. Kalian masuk ke wireless, kalian masuk ke MAC filter ini. Nah, di sini adalah berikut adalah alamat MAC dari laptopnya si direktur ini yang telah saya daftarkan. Dan ini juga berlaku untuk port 2,4 maupun juga 5 GHz yang satu ini. Kalian enable, lalu kalian pilih permit, yang artinya mengizinkan alamat IP tertentu saja yang bisa connect. Makanya pada saat laptop yang tidak kita daftarkan itu ya, dia tidak akan bisa connect. Sedangkan yang ini kita tadi kan hanya hiddenkan saja di pengaturan konfigurasi awal, tapi bukan berarti laptop lain tidak bisa connect. Hanya saja SSID-nya kan bersifat hidden, itu tidak publik. Kalau teman-teman tahu SSID-nya seperti apa, maka kalian bisa connect seperti kejadian pada laptop ini. Nah, kesimpulan saya, sebenarnya dua keamanan ini mudah dibobol. Kayak enterprise ini sangat lemah karena dia itu kan, kalau kita tahu ya SSID-nya apa, misalnya direktur to IT, lalu kita tahu passwordnya itu, maka dia tetap bisa kita connect. Laptop dari luar ini bisa kita connect-kan. Ini juga sebenarnya memang pengaturan yang lumayan aman, namun menurut saya ini masih bisa di spoofing, atau kita sebut nama spoofing juga, yang kalau dari saya simpulkan itu ya, kita perlu tingkatkan password yang kuat, lalu juga kita perlu terapkan WPA 2 seperti yang saya terapkan tadi itu, WPA 2 personal maupun juga WPA 3 yang terbaru, supaya kejadian kayak spoofing itu tidak terjadi, baik itu di Soho maupun juga di enterprise. Lalu yang kedua, mengapa saya lebih memilih menggunakan pita 5 GHz ketimbang 2,4. Ibaratnya gini, setiap ruangan itu kan pasti membutuhkan, orang-orang itu kan membutuhkan koneksi yang kuat nih. Nah, kalau teman-teman pilih 2,4 memang dia itu lumayan stabil, tapi kalau misalnya terjadinya interference atau bentrok nih, itu susah, itu bakalan nge-lag pastinya. Beda cerita dengan 5 GHz. GHz ini kayak contohnya saya set 5 GHz ini khusus ruangan ini. Mana contohnya, pakai Soho saja deh. Nah, ini mereka kan butuh performa nih. Kita pakai 5 GHz biar ngebut. Cuman memang minusnya itu 5 GHz itu jangkauannya itu pendek. Walaupun secara kecepatan dia lebih cepat ketimbang 2,4. Makanya untuk perusahaan berskala besar seperti enterprise gitu, saya sangat menyarankan menggunakan 5 GHz daripada 2,4. Karena kan nggak mungkin dong per lantai menggunakan, misalnya lantai 1 nih, kita gunakan nama perangkatnya Meraki ini kayak, atau tin access point-nya itu di lantai itu kan nggak mungkin dong. Yang pasti adanya kita nge-lag. Oleh karena itu per lantai kita setnya itu 5 GHz, baik itu enterprise maupun juga Soho. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Saya Fadlan Dimanda, dengan ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.